Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam. Oke, di video kali ini saya ingin share tentang pengalaman kehidupan saya. Sebelum video ini saya lanjut, buat teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika ada video-video baru ada notifikasi kepada teman-teman semua. Dengan teman-teman subscribe dan share video ini, berarti teman-teman ikut andil mensupport video-video saya agar saya terus berkarya dan kita sama-sama belajar di channel Obed Syam. Oke, dulu saya pernah memiliki pengalaman menjadi seorang driver, pengemudi atau sopir. Pada saat itu saya dihadapkan dengan seorang customer yang sangat-sangat temperamen. Intinya gak ada yang salah. Apa kata dia harus kita lakukan, harus kita turuti. Pada saat itu saya sedang berkendara, lalu jalanannya rusak. Tentunya hal ini akan menjadi cerita menarik buat teman-teman semua, bahwa perjalanan hidup, keinginan kita, harapan kita pengennya mulus-mulus aja, jalan lurus, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa jalan berlobang, sehingga kita akan mencapai ke suatu tujuan. Gak ada yang namanya tantangan. Namun kehidupan yang real, realita kehidupan ini akan berkata lain. Begitupun dengan kehidupan kita. Saya akan melanjutkan cerita ini. Saya dimarahi oleh customer saya itu, bahkan dimaki-maki. Kata saya, "Pak, mohon maaf, ini jalannya yang salah." Kata beliau, "Jalannya gak salah, kamu yang mengemudi yang salah. Seharusnya kamu bisa memilih jalan yang bagus." Oke, mungkin cukup di sini ceritanya. Tapi saya akan melanjutkan, sehingga dari pengalaman saya mengemudi ini ada sebuah hikmah pada saat kita menjalani episode kehidupan. Kehidupan ini kitalah yang menentukan, kitalah yang akan mempertanggungjawabkan, dan menjadi hal yang terbaik atau yang pantas. Kehidupan adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita menginginkan sebuah tujuan yang bisa kita capai dengan jalanan yang mulus, jalanan yang tanpa ada hambatan, jalanan yang mungkin mudah kita akses. Tapi perjalanan hidup ini gak semudah yang kita harapkan, tidak semudah yang kita inginkan. Bakal banyak ujian, bakal banyak rintangan, dan bakal banyak cobaan. Tentunya itulah yang seringkali orang sudah mencoba, sudah memulai sesuatu, di batas finish dia mau mencapai kesuksesan, namun dengan mentalitasnya yang tidak pas, tidak siap, sehingga mereka harus keluar dari area kesuksesan. Padahal tidak tinggal selangkah lagi kalau kita berbicara tentang kesuksesan. Nah, begitupun dalam kehidupan. Kita memiliki sebuah mesin. Mesin dalam diri kita ini adalah sebuah mesin pendorong. Bagaimana kita bisa memiliki alasan yang kuat agar kita tetap maju,
agar kita tetap konsisten. Alasan atau mesin utama dalam diri kita adalah sebuah motivasi. Dengan motivasi inilah kita akan bergerak. Dengan motivasi kita akan memiliki sebuah alasan untuk kita konsisten melakukan rutinitas kita, mengejar impian, harapan. Apa sih yang menjadi alasan kuat agar mesin motivasi ini bisa bergerak di dalam diri kita? Mungkin apabila kita terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, ingin keluar atau memutuskan tali kemiskinan, itu akan menjadi alasan kuat. Kita bosan dengan kemiskinan, kita bosan dengan hidup miskin, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita ingin menjadi pribadi yang memiliki wibawa. Tentunya dengan kekayaan, keluarga, kita ingin mensejahterakan keluarga kita ingin membantu keluarga kita ingin berbagi dengan sesama. Itu akan menjadi sebuah alasan. Dan kita ingin hidup sejahtera, teman-teman. Di samping kita berkecukupan untuk diri kita, kita bisa memberi kepada saudara, memberi kepada sesama, memberi kepada yang membutuhkan. Alangkah baiknya. Dan tentunya dalam kehidupan ini ada kalanya kita harus bergerak cepat, ada kalanya kita harus menarik pedal rem. Karena apa? Terkadang mungkin di saat perjalanan kesuksesan itu kita ada kalanya kita cepat, ada kalanya kita menemukan sebuah turunan, bahkan tanjakan, yang sehingga kita harus ngerem, kita harus bisa menahan emosional kita. Begitulah kehidupan. Kita tidak bisa terus tancap gas, terus kebut-kebutan. Dan seringkali kita harus mengevaluasi ketika ujian, tantangan, bahkan rintangan dalam perjalanan hidup ini menghampiri diri kita. Sekarang adanya pandemi COVID-19, segala sesuatunya mungkin ini di luar kendali kita, di luar kendali manusia. Banyak teman-teman yang mengalami penurunan, segala sesuatu yang menurun, bahkan ekonomi pun lesu. Inilah yang akan menjadikan kita, ketika kita sudah mencapai level tengah atau sudah memiliki harapan, memiliki kesempatan, ketika kita naik sedikit lalu kita diberikan ujian, kita harus bisa melihat spion. Kaca spion itu dibutuhkan di dalam kendaraan kita, di dalam kendaraan kehidupan kita juga. Kita harus sedikit flashback, mereview. Pada saat kita sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sukses, lalu kita mendapatkan tantangan yang luar biasa di luar kendali kita, tentunya kita harus flashback. Untuk apa? Untuk kita tetap tegar, untuk kita tetap memiliki rasa bersyukur, bahwa ketika kita mendapatkan sebuah ujian, mendapatkan sebuah tantangan, itu adalah untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Kita harus flashback pada saat kita di titik terendah, lalu kita bertahap demi tahap, kita memiliki kendaraan, memiliki rumah, bahkan memiliki apa yang kita dapatkan saat ini, fasilitas yang mungkin enak, sehingga ibaratnya kalau kata ininya kita sedang jatuh, tapi kita harus ingat, yaitu kita perlu yang namanya kaca spion.
kaca spion untuk melihat flashback bahwa kita lahir ke dalam dunia ini, bahwa kita masa kecil kita pada saat dulu mungkin tidak memiliki apa-apa, lalu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memiliki misalkan motor, kendaraan roda 2, mobil, bahkan papan atau rumah, dan kita bisa makan enak juga. Tapi kita tentunya tidak boleh egois, tidak harus menyesuaikan diri kita pada saat kita dulu bukan siapa-siapa, toh kita tetap bisa hidup, tetap bisa bertahan, sehingga kita tidak frustasi pada saat kita mengalami penurunan di pertengahan jalan, agar kita tetap bersyukur dan survive tentunya. Nah, di pandemi ini saya doakan buat teman-teman para pengusaha bisa survive ya dalam berbisnisnya. Jadi jangan sampai kalian frustasi, karena dengan frustasi lalu mentalitas kalian kosong, tidak kalian isi lagi, tidak kalian sharing dengan teman-teman yang cari solusi, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang merugikan sekali untuk diri kita. Dan tentunya dalam kehidupan ini kita yang menentukan. Ada kala kita diberikan jalan ke kiri maupun ke kanan, maka disitulah kendaraan itu ada yang namanya stang atau setir. Stang setir ini adalah ketika kita membelok ke kiri, membelok ke kanan, karena perjalanan hidup itu nggak selalu lurus, karena ada belokan ke kiri, belokan ke kanan, sehingga apabila kita belok ke kiri, kita bisa balik lagi ke kanan atau kembali ke jalan yang lurus. Sehingga apabila kita dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin tidak sejalan, tidak selaras, bahkan seringkali dalam hidup ini ya kita entah dipertemukan dengan orang-orang jahat, entah orang-orang negatif, sehingga apabila kita bisa menyetir diri kita, kita memiliki peranan atau prinsip hidup yang benar, ya tentunya kita akan tidak salah jalan. Tentunya kita ketika perjalanan hidup kita dibawa ke yang salah, tentunya kita akan balik lagi, karena kita memiliki fondasi keimanan mungkin ya. Jadi dengan setir ini adalah sebuah sikap atau prinsip yang membuat kita berpegang teguh, walaupun ya terkadang kita terjerumus. Tapi orang yang memiliki prinsip kuat tentunya akan kembali lagi dengan sting atau stangnya. Dan tentunya setiap kendaraan memiliki knalpot yang mengeluarkan karbon dioksida atau gas yang tidak baik gitu. Nah, begitupun manusia, begitupun diri kita. Nah, seringkali diri kita ini, pikiran kita ini dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Itu mau orang sukses, mau orang hebat, tentunya pasti memiliki tantangan seperti ini. Namun mereka bisa mengeluarkan pikiran-pikiran negatif yang tidak memperdayakan dirinya, sehingga pikiran-pikiran negatif, persepsi negatif, lalu energi negatif, sehingga mereka bisa keluarkan. Dan tentunya hanya pikiran-pikiran dan energi maupun persepsi positiflah yang ada di dalam diri kita. Nah, tentunya kita ketika kita memiliki banyak teman, memiliki banyak rekan, memiliki banyak mentor, tentunya diri kita sendiri juga yang harus mampu ibaratnya memfilter sesuatu yang masuk kepada diri kita. Nah, yang terakhir adalah bumper. Tentunya di dalam kendaraan roda 4 kita memiliki bumper depan, bumper belakang. Bumper ini adalah sebuah mental yang harus kuat. Mentalitaslah yang seringkali bisa memperdayakan kita, bisa menguatkan kita. Dari apa?
dari tempaan, dari kerja keras, dari air mata, sehingga membentuk diri kita menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kuat. Nah, disitulah masing-masing orang diberikan kapasitas, diberikan kelebihan, keunikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, aplikasikan dalam kehidupan kita, maksimalkan apa yang belum kita lakukan saat ini. Karena seringkali kita butuh orang-orang yang mengingatkan diri kita di area-area yang tentunya tidak bisa kita lihat, hanya oranglah yang menilai diri kita. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik bagi diri saya maupun buat teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih kuat, dan tentunya ingat, jangan kalian sandarkan kehidupan kalian kepada orang lain. Tentunya hidup menjadi tanggung jawab diri kita. Bahkan mungkin saya seorang muslim meyakini bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib kita terkecuali kita sendiri yang merubah. Tuhan hanya memberikan isyarat-isyarat untuk kita berubah. Jadi tentunya teruslah kita berjuang, berikhtiar, bekerja keras untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Sekian video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.